Ya baik, perkenalkan nama saya Sergius Juhal, NIM 192381159, semester 4, Prodi TPP, jurusan Perikanan dan Kelautan. Baik, presentasi pada kali ini saya akan menjelaskan tentang penyakit merah pada ikan. Poin pertama, penyakit merah merupakan penyakit bakteri yang sering terjadi pada seumur hidup dan jenis ikan air tawar, meskipun jenis bakteri tersebut sering pula ditemukan pada ikan air tawar payau. Kedua, infeksi bakteri ini biasanya bakteri dengan kondisi stres akibat kepadatan tinggi, malnutrisi pengaman dan yang kurang baik, kualitas air yang buruk, fluktuasi suhu air yang ekstrim, dan lain-lain. Ketiga, serangan bersifat akut dan apabila kondisi lingkungan terus merosot atau kematian yang ditimbulkan bisa mencapai 100%. Kedua, yang mengakibatkan gejala klinis, warna tubuh kusam, gelap, nafsu makan menurun, mengumpul dekat saluran pembuangan, kulit kasar, dan produksi lendir berlebihan. Pendarahan pada pangkal sirip, ekor, sekitar anus, dan bagian tubuh lainnya. Sisik lepas, luka di sekitar mulut, dan bagian tubuhnya lainnya. Pada infeksi berat, perut lembek dan bengkak, ataupun rospoi yang berisi cairan merah kekuningan. Ikan mati lemas sering ditemukan di permukaan maupun dasar kolam. Baik, penyakit yang kedua, cara pengendaliannya menghindari terjadinya stres ataupun fisik, kimia, biologis, mengurangi kadar bahan organik terlalu dan ataupun meningkatkan frekuensi penggantian air biru, melakukan perendaman dengan beberapa bahan kimia seperti garam dapur 0,5% atau kalium pengamatan 5 ppm selama 1 hari. Ketiga, penyakit strophocaisis. Yang ke-1, bakteri garam bentuk bulat kecil bergabung menyerupai rantai non-motif, kloni transparan dan halus. Infeksi Strophococcus inian sering terjadi pada budidaya ikan air laut seperti ikan kakap, kerapu, sedangkan aglaontin lebih banyak ditemukan pada ikan budidaya air tawar seperti ikan nila. Pola serangan kedua jenis bakteri tersebut umumnya bersifat kronik sampai akut. Target organ infeksi Staphylococcus sp banyak ditemukan di otak dan mata, sehingga disebut penyakit ini sering dilaporkan pada sistem budidaya intensif ataupun lingkungan perairan tenang atau sistem regulasi. Gejala klinisnya: A. Menunjukkan tingkah laku abnormal seperti kenjang ataupun berputar secara mata menonjol. Yang kedua, nafsu makan menurun, lemah tubuh, berwarna gelap, dan pertumbuhan